warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang urf. Urf adalah kebiasaan yang telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang dianggap baik karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat Islam, maka kebiasaan tersebut akan dihapus dengan dalil yang ada pada syara. Nah, ada beberapa macam urf. Yang pertama, dilihat dari segi sumbernya. Ada dua, ada lafzi dan amali. Lafzi sendiri adalah kebiasaan yang berupa kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila lafaz tersebut digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, maka ungkapan itu akan langsung dipahami oleh masyarakat. Contohnya, kata walad. Kata walad itu dalam artian yang sesungguhnya adalah anak perempuan dan laki-laki. Nah, untuk kebiasaan masyarakat menyebutkan kata walad itu merujuk pada anak laki-laki. Yang kedua, amali, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu. Yang kedua, dilihat dari segi ruang lingkupnya. Ada dua juga, yang pertama am dan yang kedua khos. Untuk am sendiri adalah kebiasaan yang berlaku di seluruh masyarakat dan daerah. Seperti kebiasaan membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu. Yang kedua ada khos, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sekelompok masyarakat di daerah tertentu dan juga pada waktu tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jambi yang menyebutkan satu tumbuk tanah untuk merujuk pada arti luas tanah 10 x 10 meter. Yang ketiga, dilihat dari segi baik dan buruknya. Ada dua, yang pertama uruf sahih, yang kedua uruf fasid. Untuk uruf sahih sendiri adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menggugurkan kewajiban, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan juga tidak membawa madarat untuk mereka, seperti melakukan pertunangan sebelum akad nikah. Nah, yang kedua ada uruf fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti praktek riba dalam hal meminjam uang. Para ulama usul fikih sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan juga tempat tertentu. Maka sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan urf tersebut. Nah, berarti berlakulah kaidah usul fikih al-hukmu yataghayyaru bi taghyiril azminati wal amkanati wal ahwali wal asqasi wal bai'ati. Artinya, ketentuan hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan. Yang selanjutnya ada kehujahan urf sebagai sumber hukum. Yang pertama, sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang ma'ruf itu sendiri dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan. Yang kedua, sesuai dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ucapannya seperti ini: sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik pula di sisi Allah. Dan sesuatu yang dinilai buruk di sisi kaum muslimin dinilai buruk juga bagi Allah. Yang ketiga, sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Yang selanjutnya ada syarat-syarat urf. Yang pertama, urf itu baik, yang bersifat umum maupun khusus, yang berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Nah, dan juga harus dikenal dan berlaku bagi mayoritas masyarakat di sana. Yang kedua, urf itu mengandung maslahat dan juga dapat diterima oleh akal sehat. Yang ketiga, urf itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara.